Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di jagat One Piece, terdapat misteri yang selalu memancing rasa penasaran. Sebuah pertanyaan yang seakan menolak untuk mendapatkan jawaban sederhana. Mengapa Monkey D. Dragon, pemimpin revolusioner yang dijuluki manusia paling dicari di dunia, dan Monkey D. Garp, pahlawan legendaris angkatan laut, memilih untuk meninggalkan seorang anak bernama Monkey D. Luffy di sebuah pulau kecil dan membiarkannya tumbuh jauh dari pengaruh mereka. Dua figur ini berdiri di puncak kekuatan masing-masing, dengan pengaruh yang dapat mengguncang tatanan dunia, namun memutuskan untuk menjauh dari darah daging sendiri. Keputusan ini, jika dilihat sepintas, tampak seperti kelalaian atau bahkan bentuk ketidakpedulian. Namun, justru di balik jarak yang tercipta itu tersembunyi sebuah pertaruhan besar, strategi sunyi yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Luffy tumbuh menjadi sosok seperti sekarang. Dragon hidup sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah dunia. Setiap langkahnya membawa badai, setiap kehadirannya memicu kegelisahan di pihak musuh. Sejak kemunculannya di Logtown pada bab 100, sudah jelas bahwa keberadaannya bukan sekadar legenda yang dibicarakan di lorong-lorong gelap, melainkan ancaman nyata yang terus membayangi keseimbangan dunia. Dengan reputasi seperti itu, membawa seorang anak bersamanya akan menjadi undangan terbuka bagi kekuatan pemburu yang tak terhitung jumlahnya. Begitu hubungan darah itu terungkap, Luffy akan menjadi target yang diburu, bukan karena perbuatannya sendiri, tetapi karena statusnya sebagai putra pemimpin revolusi. Target semacam ini bukan sekadar ancaman fisik, tetapi juga politik. Pemerintah dunia bisa saja memanfaatkan Luffy sebagai tawanan untuk menekan Dragon, atau bahkan sebagai pion propaganda untuk menghancurkan citra sang ayah. Memahami risiko ini, Dragon memilih jalur yang lebih menyakitkan secara emosional, namun jauh lebih aman bagi sang anak, menjauh sepenuhnya, menyerahkan tanggung jawab perlindungan kepada sosok yang memiliki pengaruh dan kekuatan besar di sisi berlawanan dari spektrum kekuasaan. Garp, yang dengan reputasinya sebagai pahlawan angkatan laut, mampu melindungi Luffy dari kecurigaan sekaligus ancaman langsung. Langkah ini bukan hanya sekadar tindakan perlindungan, tetapi juga perhitungan strategis untuk menjaga nama Luffy tetap bersih dari bayang-bayang revolusi. Namun, Garp sendiri berada dalam posisi yang rumit. Sebagai perwira tinggi angkatan laut yang seringkali menolak jabatan admiral demi kebebasan bertindak, Garp dikenal sebagai sosok yang memiliki prinsip sendiri dan tidak sepenuhnya tunduk pada pemerintah dunia. Meskipun begitu, kedekatan yang terlalu jelas dengan cucu yang merupakan anak Dragon akan menimbulkan risiko politik besar. Pemerintah dunia tidak akan segan-segan memanfaatkan informasi tersebut untuk melemahkan posisi Garp, atau yang lebih buruk, untuk melumpuhkan Dragon melalui ancaman terhadap keluarganya. Dengan pemahaman akan bahaya ini, Garp pun memutuskan untuk menjaga jarak, mengunjungi Luffy hanya sesekali, dan membiarkannya tumbuh di lingkungan yang terlihat biasa dan aman dari sorotan. Fuchsia Village, desa kecil di East Blue, menjadi tempat di mana Luffy menghabiskan masa kecilnya. Namun desa ini, meski tampak terpencil, menjadi panggung bagi salah satu pertemuan terpenting dalam hidupnya. Pertemuan dengan Shanks, kapten bajak laut rambut merah. Shanks bukan hanya bajak laut biasa, melainkan simbol kebebasan
petualangan, dan persahabatan sejati. Keputusan Dragon dan Garp untuk membiarkan Luffy tumbuh di tempat ini justru membuka jalan bagi pengaruh Shanks yang kelak membentuk pandangan hidup Luffy. Melalui Shanks, Luffy belajar bahwa kekuatan bukanlah segalanya dan bahwa melindungi orang lain jauh lebih berharga daripada mempertahankan harga diri. Keputusan untuk menjauh ini mendapatkan dimensi baru setelah terungkapnya rahasia besar pada bab 1044 bahwa Gomu Gomu no Mi yang dimakan Luffy sebenarnya adalah Hito. Hito no Mi, model Nika, buah iblis legendaris yang membawa kekuatan Dewa Matahari, simbol pembebasan dan tawa. Fakta ini menimbulkan spekulasi bahwa Dragon dan Garp mungkin sudah mengetahui atau setidaknya mencurigai potensi luar biasa dalam diri Luffy sejak awal. Jika memang ada legenda atau ramalan yang menyebutkan kebangkitan Nika, membiarkan Luffy menemukan jalannya sendiri tanpa campur tangan ideologi revolusi atau doktrin angkatan laut menjadi langkah yang sangat logis. Takdir sebesar ini tidak boleh diarahkan oleh tangan-tangan yang sudah terikat pada sistem tertentu, melainkan harus tumbuh murni dari keputusan pribadi Luffy sendiri. Tanpa kehadiran langsung dari Dragon dan Garp, Luffy bebas membentuk dunianya sendiri. Ia tidak pernah tumbuh dengan beban nama besar atau ekspektasi untuk mengikuti jejak ayah atau kakeknya. Di mata penduduk desa, ia hanyalah Luffy, anak berjiwa bebas yang selalu berteriak ingin menjadi raja bajak laut. Hal ini justru membentuk kekuatan mental yang luar biasa. Luffy belajar menghargai kebebasan dari interaksinya dengan Shanks dan krunya, bukan dari doktrin atau dogma keluarga. Jika Dragon hadir dalam hidupnya, kemungkinan besar pandangan Luffy tentang dunia akan terbentuk dari perspektif revolusioner, melihat pemerintah dunia sebagai musuh mutlak yang harus dihancurkan. Jika Garp yang dominan, Luffy mungkin akan diarahkan untuk melihat angkatan laut sebagai satu-satunya jalan kebenaran, dengan keadilan sebagai tujuan mutlak. Namun, dengan ketiadaan keduanya, Luffy tumbuh memahami bahwa dunia tidak sesederhana hitam dan putih. Ia melihat bahwa ada bajak laut yang mulia seperti Shanks, namun juga ada bajak laut yang kejam. Ada marinir yang jahat dan korup, namun ada pula yang jujur dan berprinsip seperti Smoker atau Fujitora. Pengaruh lingkungan seperti ini membentuk moralitas Luffy yang unik. Ia tidak pernah memihak sistem manapun, melainkan hanya bertindak berdasarkan apa yang menurutnya benar pada saat itu. Dalam perjalanannya di Alabasta, ia mengajarkan kepada Vivi bahwa terkadang mengangkat tangan dan bertarung adalah satu-satunya cara untuk melindungi hal yang berharga. Prinsip ini murni terbentuk dari pengalaman pribadi, bukan dari warisan ideologis Dragon atau Garp. Kebebasan mutlak yang dimiliki Luffy inilah yang membuatnya mampu menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Saat seluruh kru topi jerami memutuskan untuk menyatakan perang terhadap pemerintah dunia demi menyelamatkan Robin di Enies Lobby, momen itu menjadi bukti bahwa pengaruh Luffy tidak datang dari darah yang mengalir di tubuhnya, melainkan dari pilihan hidup yang ia ambil sendiri. Para pengikutnya melihatnya bukan sebagai pewaris nama besar, tetapi sebagai sahabat, pemimpin, dan simbol kebebasan yang nyata. Keputusan Dragon dan Garp untuk menjauh mungkin terlihat kejam, tetapi justru di sanalah letak kebijaksanaan mereka. Dengan menahan diri untuk tidak terlibat langsung, mereka memberikan ruang bagi Luffy untuk menemukan arti kebebasan yang sesungguhnya. Ketidakhadiran mereka sama berharganya dengan kehadiran tokoh-tokoh penting lain dalam hidup Luffy. Tanpa campur tangan itu, Luffy tumbuh menjadi sosok yang tidak terikat oleh label, tidak dibatasi oleh ideologi,
dan tidak terbebani oleh reputasi keluarga. Dalam skema besar takdir dunia One Piece, langkah ini mungkin adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Sebuah taruhan diam-diam bahwa suatu hari nanti, anak yang tumbuh tanpa pengaruh langsung dari dua kekuatan terbesar dunia ini akan menjadi katalis perubahan yang mampu mengguncang fondasi dunia. Dan ketika hari itu tiba, Dragon dan Garp mungkin akan melihat dari jauh, menyadari bahwa jarak yang mereka ciptakan sejak awal justru menjadi alasan mengapa Luffy mampu menjadi simbol kebebasan yang dunia begitu butuhkan. Keputusan untuk meninggalkan Luffy di Fuchsia Village bukanlah tanda penolakan, melainkan perisai yang melindunginya dari badai sebelum ia siap untuk menghadapinya sendiri. Sebuah strategi sunyi, pengorbanan yang tak terucap, demi memastikan bahwa ketika Luffy akhirnya mengarungi lautan menuju takdirnya, ia melakukannya dengan kaki yang berdiri di tanah miliknya sendiri, bukan di tanah yang ditentukan oleh ayah atau kakeknya. Dan di sanalah terletak kekuatan sejati seorang Monkey D. Luffy. Dragon, Garp, dan Luffy. Ketidakhadiran yang menumbuhkan kebebasan. Dalam sejarah panjang dunia One Piece, ada momen-momen yang di permukaan terlihat sepele, namun di bawahnya menyimpan dampak besar terhadap arah takdir. Ketidakhadiran Dragon dan Garp dalam masa kecil Luffy adalah salah satunya. Tidak ada sesi latihan militer yang ketat dari Garp, tidak ada pidato penuh ideologi dari Dragon. Yang ada hanyalah seorang anak yang berlari-lari di jalanan desa, menantang badai impian dengan mulut penuh tawa. Namun, justru inilah yang membuat Luffy menjadi simbol kebebasan yang otentik. Pengaruh Shanks dan bajak laut rambut merah menjadi titik awal pembentukan pandangan dunia Luffy. Shanks bukan hanya meninggalkan topi jerami sebagai janji, tetapi juga menanamkan pelajaran bahwa kekuatan bukanlah alat untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Pengorbanan tangan kiri Shanks demi menyelamatkan Luffy dari monster laut bukan sekadar aksi heroik. Itu adalah momen yang menanamkan pada diri Luffy nilai bahwa nyawa seseorang jauh lebih berharga daripada harga diri atau ambisi pribadi. Nilai ini kelak menjadi pondasi dari setiap keputusan yang diambilnya dalam petualangan di lautan. Tanpa kehadiran Dragon dan Garp secara langsung, Luffy terhindar dari beban harapan yang mungkin akan mengubah jalannya. Jika Dragon membesarkannya, sangat mungkin Luffy akan terjebak dalam cita-cita revolusi, melihat dunia hanya dalam lensa perlawanan terhadap pemerintah dunia. Jika Garp yang membentuknya sejak awal, besar kemungkinan Luffy akan didorong menjadi marinir, dipaksa melihat bajak laut sebagai musuh mutlak. Kenyataan bahwa Luffy tumbuh di antara orang-orang biasa dan bajak laut yang karismatik justru memberinya pandangan yang lebih luas dan seimbang. Dalam perjalanan waktu, Luffy menunjukkan sifat yang sangat berbeda dengan Dragon maupun Garp. Dragon beroperasi di balik bayang-bayang, penuh perhitungan dan strategi rahasia. Garp menjalankan perannya di garis depan, teguh pada prinsip keadilan versi angkatan laut. Luffy, di sisi lain, memilih jalan yang sederhana namun berani, bertindak berdasarkan naluri hati. Tidak ada perhitungan politik yang rumit, tidak ada strategi diplomatik jangka panjang, hanya dorongan untuk melindungi teman, mengejar impian, dan menolak segala bentuk pengekangan. Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, langkah menjauh yang diambil Dragon dan Garp bisa dianggap sebagai pengorbanan emosional demi melindungi sesuatu yang jauh lebih besar. Tanpa intervensi mereka, Luffy bebas menyerap nilai-nilai dari berbagai sumber. Ia belajar arti pengorbanan dari Shanks, arti keteguhan dari para sahabatnya, arti keberanian dari setiap pertempuran yang dihadapinya. Nilai-nilai ini membentuk seorang pemimpin
yang tidak terikat oleh sistem dan justru karena itu mampu memimpin orang-orang dari berbagai latar belakang. Bahkan musuh-musuhnya pun dalam beberapa kesempatan menunjukkan rasa hormat. Smoker, seorang marinir yang seharusnya menjadi pengejarnya, beberapa kali memperlihatkan sikap segan terhadap Luffy meski tetap memegang prinsip tugasnya. Fujitora, seorang admiral, memilih membiarkan Luffy pergi di Dressrosa karena menyadari bahwa tindakan Luffy lebih selaras dengan keadilan sejati dibandingkan keputusan pemerintah dunia. Disinilah terlihat bahwa keputusan Dragon dan Garp untuk menghilang dari masa kecil Luffy bukan hanya melindunginya dari bahaya fisik, tetapi juga membiarkannya membentuk identitas sendiri yang mampu menjembatani perbedaan ekstrem di dunia. Jika peran ini dipikirkan sebagai bagian dari gambaran besar, maka ada kemungkinan bahwa Dragon dengan segala pengetahuannya tentang sejarah rahasia dunia telah memperhitungkan bahwa sosok seperti Luffy diperlukan untuk memicu perubahan besar. Luffy bukan hanya penerus kehendak D secara biologis, melainkan pewaris esensi sebenarnya dari kebebasan yang terkandung dalam nama itu. Garp, meskipun berdiri di sisi keadilan versi Angkatan Laut, mungkin juga memahami hal ini. Sikapnya yang tidak pernah memaksakan jalan marinir kepada Luffy adalah bukti pengakuan bahwa semangat bebas cucunya adalah sesuatu yang tidak boleh dipadamkan. Bahkan di Marineford, ketika berdiri di antara tugas sebagai marinir dan darah yang mengalir di tubuhnya, Garp hampir tidak mampu menahan diri saat Ace hendak dieksekusi. Pada titik itu, terlihat bahwa di balik wajah keras dan tawa besar yang sering ditunjukkannya, Garp adalah seorang pria yang terjebak dalam konflik batin yang berat. Kebebasan yang dimiliki Luffy juga memungkinkannya untuk membentuk aliansi dan hubungan yang tidak mungkin dibangun oleh seseorang yang terikat sistem. Dari para samurai Wano hingga kru bajak laut dari berbagai lautan, dari mantan musuh hingga pemimpin negara, semua mau bekerja sama dengannya karena melihat ketulusan yang tidak diwarnai agenda tersembunyi. Keberhasilan Luffy bukan hanya diukur dari kekuatan fisik atau kemenangan dalam pertempuran, tetapi juga dari kemampuannya membangun kepercayaan dan persahabatan sejati. Tanpa tekanan atau arahan dari Dragon dan Garp, Luffy menciptakan jalannya sendiri, sebuah jalan yang melintasi batas-batas yang ditentukan oleh dunia. Ketika suatu saat sejarah mencatat kejatuhan pemerintah dunia atau perubahan besar yang mengguncang seluruh lautan, peran Dragon mungkin akan diakui sebagai penggerak revolusi dan peran Garp sebagai simbol keadilan yang kompleks. Namun, di atas semua itu akan ada pengakuan bahwa sosok yang benar-benar memicu gelombang perubahan adalah seorang anak yang pernah ditinggalkan di sebuah desa kecil, tumbuh tanpa arahan langsung dari dua figur terkuat dunia, dan justru karena itulah mampu menjadi lambang kebebasan sejati. Keputusan Dragon dan Garp untuk menjauh adalah pengorbanan yang tak terlihat, sebuah taruhan bahwa kebebasan sejati hanya bisa lahir dari ruang kosong di mana seseorang bebas memilih jalannya sendiri. Dan dari ruang kosong itu lahirlah Monkey D. Luffy, bajak laut yang bukan hanya mengejar One Piece, tetapi juga membawa obor kebebasan untuk seluruh dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.